사람들이 다 흔히 말하는 연애의 온도도 사랑이라는 감정의 최대 유효한 기간도 no. Pengertian sumber daya manusia atau SDM. Tiap sumber daya manusia secara umum terdiri dari dua pengertian. Yang pertama yaitu sumber daya manusia makro, yang berarti jumlah penduduk dalam usia produktif yang terdapat pada suatu wilayah. Yang kedua yaitu sumber daya manusia mikro, yang memiliki arti sempit, yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia atau SDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya agar potensinya semakin meningkat. Sumber daya manusia atau SDM merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen-elemen sumber daya yang lainnya, seperti modal dan teknologi, karena manusia itu sendiri yang akan mengendalikan elemen-elemen atau faktor-faktor lainnya. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan, serta memiliki kreativitas. Fungsi sumber daya manusia umumnya adalah untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang organisasi supaya lebih kompetitif dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan. Dapat kita ketahui, pendidikan adalah proses untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta serangkaian proses belajar yang harus dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Hasil yang nantinya dicapai adalah terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan pembangunan, di mana dirinya memiliki soft skill dan hard skill yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lapangan pekerja. Dengan demikian, dapat dilihat dengan jelas betapa pentingnya peranan pendidikan bagi meningkatkan pembangunan sumber daya manusia agar terjajar dengan manusia lain, baik secara regional atau dalam konteks otonomi daerah, secara nasional maupun internasional atau global. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses sepanjang hayat yang meliputi berbagai bidang kehidupan, terutama dilakukan melalui pendidikan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan pendidikan. Pembentukan sumber daya manusia melalui investasi pendidikan merupakan salah satu cara yang terpenting untuk membentuk modal manusia yang berkualitas. Investasi pendidikan sebagai core pengembang sumber daya manusia yang dapat memperbaiki kemampuan masyarakat untuk memperkuat fungsinya dalam masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan secara langsung. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kemampuan kaum miskin untuk menghadapi perubahan dalam lingkungan yang memungkinkan perlindungan terhadap penurunan ekonomi dan krisis finansial. Investasi dalam modal manusia bila didistribusikan dengan baik dan diarahkan, maka bangsa Indonesia akan lebih maju karena telah memanfaatkan sumber daya yang baik melalui pendidikan tersebut. Penyebab kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, rendahnya kesadaran menuntut ilmu. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga bisa berasal dari masyarakat itu sendiri, di mana masih rendahnya kesadaran untuk menuntut ilmu, masih banyak pelajar yang berpandangan bahwa pendidikan bukanlah suatu kebutuhan mereka. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, bisa karena anggapan bahwa sekolah hanyalah membuang-buang waktu dan menambah beban serta tekanan karena harus belajar. Dan bisa juga karena masalah perekonomian di mana orang tua merasa berat dengan tanggungan hidup dan ditambah lagi dengan biaya sekolah. Bisa diketahui bersama bahwa masih banyak anak yang putus sekolah dan terpaksa harus bekerja tanpa dibekali dengan skill atau kemampuan yang mumpuni. Sehingga inilah yang membatasi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang sesuai.
Sebab yang kedua adalah pendidikan yang belum merata. Seperti diketahui bersama bahwa selama ini pendidikan lebih difokuskan di Pulau Jawa. Meskipun di setiap pulau sudah disediakan sekolah, namun hal tersebut belumlah berjalan secara maksimal, seperti halnya sekolah di Pulau Jawa. Baik dari segi sarana dan prasarana maupun tenaga pengajarnya, bahkan tidak sedikit guru-guru yang berada di pulau luar Jawa menempuh jarak berkilo-kilometer dengan medan yang ekstrim demi bisa sampai di sekolah dan mengajarnya. Dan bisa dilihat bahwa banyak dari para pelajar yang berada di luar Pulau Jawa yang memilih untuk merantau dan menimba ilmu di kota-kota di Pulau Jawa. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, umumnya berfokus pada pendidikan, karena pendidikan menjadi jalan yang paling utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini, pendidikan untuk semua kalangan menjadi pekerjaan yang harus terselesaikan, bukan sekedar pemerataan pendidikan saja, tapi untuk meningkatkan kualitasnya juga. Upaya tersebut misalnya melakukan pendidikan sejak usia dini dan peningkatan kualitas pendidikan sejak dasar. Lalu mempermudah akses menuju perguruan tinggi pun semakin disiapkan, seperti membuka kesempatan kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan ekonomi untuk belajar dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan harus terus ditingkatkan kualitasnya untuk membangun generasi penerus bangsa yang intelektual, memiliki moral yang baik, dan siap untuk menghadapi perkembangan zaman. Pendidikan juga harus mampu menghasilkan generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme dan pemikiran yang besar untuk membangun negerinya. Pendidikan bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi menjadi tanggung jawab semua orang. Pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk kemajuan negeri harus menjadi komitmen maupun kesadaran bersama-sama. Dalam kerangka meningkatkan kualitas SDM, peran pemerintah sangat dibutuhkan mengingat permasalahan yang ada di dunia pendidikan kita sangat kompleks. Hal itu dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai kendala peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan persekolahan yang meliputi: pertama, ada hambatan ekonomi; kedua, hambatan geografis; ketiga, ada hambatan budaya atau kultur; keempat, komitmen pemerintah daerah setelah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana kewenangan pengelolaan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota. Kelima, ada keterbatasan anggaran pendidikan yang memadai. Keenam, masih kurang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan terkait dengan masih tingginya angka partisipasi kasar tingkat pendidikan. Ketujuh, permasalahan yang terkait dengan masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik atau guru dan belum berdistribusi secara merata di beberapa daerah. Dalam konteks SDM, sebagai tenaga pembangunan terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi kualitatif dan dimensi kuantitatif. Dimensi kualitatif adalah mencakup prestasi tenaga kerja yang memasuki dunia kerja dalam jumlah waktu belajar, sedangkan dimensi kuantitatif mencakup berbagai potensi yang terkandung pada setiap manusia, antara lain pikiran atau ide, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memberi pengaruh terhadap kapasitas kemampuan manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang produktif.